Karena aku, anakku tiada. Cerita seperti ini sering terjadi di kehidupan manusia yang menimbulkan penyesalan seumur hidupnya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita untuk menyembuhkan luka hati dan penyesalan. Bagaimana cara memaafkan diri sendiri dan melepaskan penyesalan. Cerita ini dimulai dari seorang ayah yang sedang berhati gembira menyambut kedatangan anaknya yang akan liburan pulang ke rumah. Anaknya sekolah di luar negeri dan sedang libur. Tidak sabar ayahnya untuk segera menemui anak laki-laki satu-satunya. Rencananya si anak akan membeli tiket kepulangan 2 hari lagi. Tetapi karena tidak sabar, ayahnya memaksa untuk membeli tiket besok siang hari. Anaknya yang menuruti keinginan ayahnya untuk membeli tiket keberangkatan besok siang. Keesok harinya, ayahnya telah mempersiapkan diri untuk secepatnya menjemput kedatangan anaknya. Cuaca hari itu sangat berawan di kota ayahnya, cuaca yang buruk. Ayahnya tiba lebih awal 15 menit di bandara agar anaknya tidak menunggu terlalu lama. Dengan gembira hati, ayahnya menunggu di pintu kedatangan penerbangan luar negeri. Waktu telah berlalu 15 menit dari yang dijadwalkan. Apakah pesawat tertunda? Tapi tidak mungkin, begitu pikir ayahnya. Karena sebelum penerbangan, si anak telah memberi kabar bahwa pesawatnya akan terbang sebentar lagi. Si ayah mencoba menelepon handphone si anaknya, tapi tidak aktif. Dan tidak berapa lama kemudian, ayahnya melihat berita bahwa pesawat anaknya menabrak gunung di dekat kotanya, mengalami kerusakan parah dan seluruh penumpang dinyatakan tidak ada yang selamat. Ayahnya seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi, bertanya kepada petugas dan memastikan nomor pesawat apakah sudah benar, dan ternyata benar. Walaupun semua hasilnya sama, ayahnya tetap tidak percaya, seperti mimpi. Supir ayahnya melihat situasi tersebut segera membawa pulang si ayah yang terduduk membisu. Sesampai di rumah, istri dan anak perempuannya semua histeris. Si istri berteriak menyalahkan ayahnya yang memaksa mempercepat kepulangan anaknya. Ayah yang mendengarkan ini menyalahkan diri sendiri dan merasa sebagai penyebab anaknya yang meninggal. Singkat cerita, si istri puluhan tahun tidak berbicara dengan suaminya, terus-menerus menyalahkan suaminya sebagai penyebab kematian anaknya, dan si suami juga merasa sebagai penyebab kematian anaknya. Apakah benar ayahnya sebagai sebab kematian anaknya seperti perkataan istrinya? Ternyata tidak. Ayah bukan penyebab anaknya meninggal. Kenapa tidak? Ayah saat itu sangat senang dengan kedatangan anaknya, tidak sabar bertemu. Karena si ayah sangat menyayangi, jadi ingin cepat-cepat bertemu, tidak ada niat mencelakai anaknya. Anaknya meninggal murni karena sebab yang lain, seperti faktor cuaca, mungkin juga alat peringatan pesawat bahwa di depan ada gunung tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi kecelakaan. Banyak hal bisa menyebabkan kecelakaan pesawat terbang. Semua telah terjadi. Tidak ada yang dapat diubah lagi. Memang sudah waktunya atau sudah habis masa kehidupan si anak. Kalau sudah waktunya, kematian bisa terjadi dengan berbagai cara yang tidak terduga. Teman semasa kecil saya meninggal hanya karena benturan ringan di kepalanya di jendela. Secara logika, tidak mungkin benturan itu menyebabkan kematian. Tapi ternyata yang terjadi adalah meninggal karena benturan ringan. Dicek pun fisiknya tidak ada pendarahan di kepala. Tapi ternyata benturan ringan itu dapat menyebabkan dirinya meninggal. Bila belum saatnya meninggal, bisa saja terjadi hal yang mencegahnya untuk menaiki pesawat, seperti yang pernah diceritakan oleh banyak penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Ada yang karena telat bangun, ada yang terjebak macet, ada yang mendadak sakit, ada yang ibunya sakit, dan lain-lain sebagainya yang mencegah mereka untuk menaiki pesawat yang akan celaka.
Memang berat jika orang yang kita sayangi tiada lagi, tidak akan bertemu lagi. Tidak ada pilihan lain yang lebih baik dari merelakan dan menerima kenyataan yang telah terjadi walau tidak mudah. Hanya kerelaan yang membuat pikiran lega. Kerelaan akan membuat pikiran agar kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Hidup manusia juga tidak lama, rata-rata 80 tahun. Akhirnya juga akan meninggal, sama seperti anaknya yang meninggal lebih cepat dari rata-rata manusia lainnya. Bedanya hanya sedikit lebih lama orang-orang yang hidup sebelum anaknya seperti ayahnya. Pada akhirnya juga akan meninggal dunia. Ya, selama-lamanya hidup tetap akan meninggal dunia. Sedih boleh saja. Kalau terlalu lama hanya akan memberi penderitaan yang tidak berakhir. Si anak kalau hidup pasti maunya orang tuanya berbahagia, tidak mau dirinya sebagai sebab penderitaan orang tuanya. Si anak kalau masih hidup pasti tidak mau orang tuanya saling menyalahkan. Maunya orang tuanya saling menyayangi. Si anak yang meninggal pasti maunya orang tuanya tidak mengurung diri. Maunya mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan baik yang memberi manfaat bagi orang banyak dan bagi diri sendiri. Merelakan bukan hal yang buruk. Merelakan berarti mengerti apa yang harus dijalankan adalah demi kebaikan bersama. Lagi pula, masih ada anak-anak lain yang perlu diperhatikan dan diberi kasih sayang. Jangan karena anak yang telah tiada tidak bisa kembali lagi, jadi kehilangan perhatian pada anak lain yang masih hidup. Ini malah membuat kehilangan anak yang lainnya. Kalau terus bersedih, kalaupun tidak ada lagi, suami istri bisa menjalani hidup dengan saling menyayangi, agar luka kehilangan dapat terobati, agar di akhir kehidupan tidak ada lagi penyesalan, diakhiri dengan indah dan manis. Dewasalah dalam berpikir untuk memahami bahwa anak yang meninggal pastinya berharap orang tuanya berbahagia, tidak ingin orang tuanya menderita. Manfaatkan hidup untuk berbuat baik, berbuat yang bermanfaat. Waktu itu berlalu sangat cepat. Cepat atau lambat, kehidupan pasti diakhiri oleh kematian. Jangan bersedih, jangan menyalahkan. Kematian adalah hal yang wajar dan biasa terjadi, merupakan kewajaran kehidupan. Kematian selalu datang pada waktu yang tidak pernah tepat. Kematian datang tidak pernah pada waktu yang diharapkan. Tetap tegar, tetap bersemangat, jalani hidup dengan penuh kebaikan. Semoga bermanfaat, hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.